Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah juga baik. Lama tak jumpa ya karena pandemi. Yeah. Kali ini saya akan melakukan penyuluhan agar teman-teman tahu apa sih itu PTM. Saya akan share. Baik, PTM. PTM itu kepanjangan dari penyakit tidak menular, penyakit yang perkembangbiakannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang dan tidak ditularkan dari orang ke orang. Faktor resiko dari PTM ini adalah yang pertama ada kurangnya mengonsumsi buah dan sayur. Hal itu dapat menyebabkan tubuh kita akan kekurangan serat. Lalu yang kedua ada kurang aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik itu menyebabkan penumpukan lemak di dalam tubuh. Lalu yang ketiga ada merokok. Merokok dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Lalu yang terakhir ada mengonsumsi alkohol. Alkohol ini berdampak buruk pada kesehatan hati dan ginjal. Otak juga bisa. Lalu untuk pengendalian faktor risiko, yang pertama dapat mengecek kondisi kesehatan secara berkala. Dapat direkomendasikan untuk memeriksakan diri dengan melakukan deteksi dini, khususnya bagi yang berisiko tinggi penyakit tidak menular. Lalu memanfaatkan pelayanan kesehatan terdekat dengan menyebutkan keluhannya, keluhan kecil atau tanpa keluhan. Lalu yang kedua, enyahkan asap rokok. Merekomendasikan semua atau orang yang bukan merokok untuk tidak mulai atau tidak mencoba-coba merokok agar dia tidak ketagihan ya. Untuk perokoknya yang sudah terlanjur merokok agar berhenti merokok. Kita dukung orang yang sudah perokok aktif itu untuk berhenti merokok. Lalu yang ketiga, rajin aktivitas fisik. Tingkatkan aktivitas fisik secara progresif untuk mencapai tingkat moderat seperti jalan cepat setidaknya 30 menit per hari atau 5 hari dalam seminggu. Lalu diet sehat dengan kalori seimbang. Dengan kalori seimbang, konsumsi gula dengan cara tidak melebihi 4 sendok teh per hari. Dan membatasi sampai kurang dari 5 gram sendok teh ya per hari. Lalu ada istirahat yang cukup. Yang terakhir, kendalikan stres. Untuk pencegahannya, yang pertama, perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat dengan tidak merokok, mengonsumsi buah dan sayur lebih dari 5 porsi per hari, lalu ada mengonsumsi garam tidak lebih dari 1 sendok teh per orang atau per hari, mengonsumsi buah tidak lebih dari 4 sendok makan per hari, mengonsumsi lemak tidak lebih dari 5 sendok makan per hari. Lalu yang kedua, lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat itu lingkungan yang bebas dari polusi udara, lalu kendaraan yang layak jalan,
fasilitas umum untuk aktivitas fisik seperti tempat bermain dan olahraga, memiliki udara yang sehat ya tentunya. Lalu yang ketiga, ada menjaga kondisi tubuh. Menjaga kondisi tubuh ini dengan menjaga berat badan ideal, menjaga berat badan teman-teman semua dengan menjaga pola makan. Lalu yang ada menjaga kondisi tubuh dengan menjaga gula darah agar tetap normal dan kolesterol dan tekanan darah agar tetap normal. Yang terakhir ada mengecek kesehatan secara teratur di pelayanan kesehatan terdekat. Lalu ada jenis-jenis PTM. Di sini saya akan menyebutkan apa saja PTM itu atau penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu yang pertama ada obesitas. Obesitas adalah kelebihan berat badan dari berat badan ideal. Lalu yang kedua ada diabetes. Diabetes ini gangguan metabolik menahun akibat pankreas yang tidak cukup memproduksi insulin. Lalu yang ketiga ada stroke. Stroke adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak terputus akibat pecahnya pembuluh darah ke otak. Lalu yang keempat ada penyakit jantung. Penyakit jantung ini terjadi karena adanya penyumbatan aliran darah pada arteri koroner. Lalu seterusnya ada hipertensi atau peningkatan tekanan darah yang dapat menimbulkan kerusakan ginjal, jantung, dan otak. Lalu ada asma atau kelainan berupa peradangan kronik saluran pernapasan yang menyebabkan penyempitan saluran napas. Lalu yang terakhir ada kanker payudara, adanya tumor ganas yang tumbuh di dalam jaringan payudara. Lalu yang terakhir ada proyeksi ancaman. Proyeksi ancaman untuk di masa depan akibat PTM ini ya. Yang pertama ada anak-anak terancam terkena diabetes dikarenakan iklan minuman manis yang merajalela, seperti minuman teh, seperti itu yang manis-manis. Lalu yang kedua, 1/3 populasi dunia itu akan terkena obesitas pada tahun 2025. Lalu yang ketiga, jumlah total diabetes mencapai 500 juta orang. Banyak ya. Lalu yang terakhir ada lebih dari 320 juta orang meninggal karena penyakit tidak menular. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Terima kasih. Maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.